yang akan menerapkan new normal di Sulawesi Tengah. Namun dalam pelaksanaannya Bupati Buol memang masih meminta waktu agar supaya ditinjau kembali karena mereka masih berusaha untuk menurunkan jumlah kasus positif yang ada di Buol sana dan memastikan ketika dia sudah menurun maka Buol dengan sendirinya akan mengikuti penerapan new normal di wilayah itu. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa persentase pemeriksaan sampel PCR negatif dan positif Provinsi Sulawesi Tengah ini ada dari 44,38 kasus persen ya, yang positif 9,69%, negatif 33,54%, dan 1,15% itu masih sementara menunggu. Dan nanti Bu Kadis ya, tolong secara teknisnya. Saya akan menyampaikan secara umum kondisi di Sulawesi Tengah bahwa ketika dilakukan proses pemeriksaan kepada masyarakat secara terbuka yang kemudian akan melakukan berbagai aktivitas termasuk mereka-mereka yang akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah yang mempersyaratkan bahwa di daerah itu adalah harus membawa hasil swab seperti contoh Jakarta, Bali, dan Surabaya. Itu kemudian di wilayah Sulawesi Tengah ketika kita lakukan pemeriksaan swab kepada mereka-mereka yang akan melakukan perjalanan itu ditemukan ada kurang lebih sekitar 20% Bu ya. 20% dalam satu hari mereka yang diperiksa itu menunjukkan bahwa mereka itu positif hasil swabnya untuk COVID-19. Sementara secara fisik sesungguhnya mereka-mereka ini orang-orang yang tidak bergejala yang setiap harinya berinteraksi dengan masyarakat dan keluarga dan sebagainya. Nah ini yang memang menjadi kekhawatiran besar kami di Provinsi Sulawesi Tengah ini, di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, di wilayah kabupaten dan sebagainya. Jika kemudian mereka-mereka dengan posisi OTG ini masih belum bisa terjangkau, ini yang punya potensi untuk bisa menularkan secara luas persoalan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu dari 100 lebih masyarakat yang diambil sampel di swab itu ternyata ada 20 orang ditemukan mereka itu positif COVID-19 dan sekarang sudah dalam proses perawatan baik di rumah sakit maupun secara mandiri. Nah ini juga yang kemudian akan terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan bahwa mereka-mereka yang tidak bergejala bukan berarti mereka itu kemudian bisa mengatakan mengklaim diri itu sehat secara utuh. Namun memang bagi mereka-mereka yang punya kesadaran mau melakukan pemeriksaan baik secara mandiri atau karena ada keperluan, ini diharapkan nanti bisa memberikan informasi kepada kita tentang kondisi masyarakat di Sulawesi Tengah ini yang terkonfirmasi positif dengan tanpa gejala. Ini yang kami khawatirkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan pemerintah provinsi dan kabupaten kota terus bekerja dalam rangka untuk memastikan insya Allah mudah-mudahan mereka-mereka yang kemudian terkonfirmasi positif dan tanpa gejala ini bisa segera kita lacak dan kita temukan dan kemudian kita lakukan penanganan sehingga diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa terbebas dari persoalan COVID-19. Karantina kesehatan dan seluruh jajaran yang hadir bahwa kami di Provinsi Sulawesi Tengah juga telah menyiapkan berbagai fasilitas lainnya untuk melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19. Direktur Karantina atau Surveillance yang terhormat teman-teman di Pusat Krisis, Dr. Gita, Dr. Eko, dan Dr. Yudi, serta seluruh teman-teman di Pusat Krisis. Saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan umur kita dari konfirmasi positif itu yang tertinggi di antara umur 25 sampai 49 tahun. Kemudian berdasarkan ini kalau terkonfirmasi positif. Tetapi kalau pasien dalam pengawasan berdasarkan kelompok umur juga berada pada 25 sampai 49 tahun. Kalau konfirmasi positif berdasarkan jenis kelamin, kita lihat laki-laki ini lebih besar 74%, sedangkan perempuan itu 26%. Hampir sama juga dengan pasien dalam pengawasan, laki-laki 58% dan perempuan ada 42%. Slide. Ya. Kemudian slide. Ya. Kemudian ini ada distribusi OTG, ODP, dan PDP per kabupaten. Dan kita bisa melihat kalau yang tertinggi itu adalah Morowali. Kemudian memang di sana ada banyak masyarakat-masyarakat yang punya hubungan dengan masyarakat luar atau maksudnya ada tenaga asing, tetapi itu di sana sudah dilakukan antisipasi sejak bulan Januari itu tidak dibenarkan lagi keluar masuk adalah tenaga asing yang ada di Morowali. Slide.
Kemudian berdasarkan ODP yang dipantau yang bukan COVID itu juga yang tertinggi dia adalah juga di Morowali itu 100%. Yang kenapa? Karena memang jumlah kasusnya juga banyak di Morowali. Kemudian ada ini persentase PDP diawasi yang bukan COVID ini juga ada Morowali, kemudian ada Morowali Utara, kemudian yang tertinggi itu adalah di Toli-Toli itu yang diawasi benar-benar. Kemudian ini ada respon medis, jadi kami melakukan lewat PSC 119 itu melakukan penjemputan pasien dari rumah menuju fasilitas isolasi milik Pemda untuk yang bergejala ringan. Kemudian juga penjemputan pasien dari rumah ke rumah sakit untuk bergejala sedang atau berat. Kemudian pemakaman PDP COVID sesuai protokol kesehatan. Saya kira tadi sudah disampaikan Pak Sekprov bahwa ini juga menjadi permasalahan ketika tidak ada hasil ini, maka mereka akan melakukan protes kalau dikuburkan secara COVID. Tetapi kita tetap apabila rapidnya positif, maka mengantisipasi supaya tenaga kesehatan ini tidak terkena virus ini, maka ini dilakukan penguburan secara COVID. Nah, ini ada kelihatan bahwa ada rumah sakit Undata adalah rumah sakit salah satu yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan tempat untuk perawatan COVID-19 yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 68 kamar. Kemudian ini ada persiapan pada saat mulai naiknya kasus-kasus COVID-19 ini oleh Bapak Gubernur dan Bapak Sekprov ini menginstruksikan kepada kami untuk membeli sendiri peralatan PCR, sehingga alhamdulillah kita dalam pelaksanaan PCR ini sampai kemarin sudah kurang lebih hampir 800 PCR yang kita laksanakan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Ini dapat kelihatan Bapak Gubernur, Bapak Sekprov itu pada saat sebelum dilakukan running di ruangan PCR, maka Bapak Sekprov dan Bapak Gubernur sempat melihat keadaan ruangan-ruangan yang ada di tempat PCR yang ada di Laboratorium Kesehatan Daerah. Kemudian dokumentasi kegiatan, saya lihat ini ada beberapa teman-teman KKP yang bersiap di bandara yang mengantisipasi untuk kedatangan, sehingga kita melakukan penyelidikan epidemiologi di dalam setiap penumpang-penumpang yang datang dari tempat-tempat yang ada di tempat-tempat infeksi COVID-19. Kemudian ini saya lihat barangkali ini sudah menyampaikan bahwa kenapa kami membuat seperti ini, karena untuk mempermudah pelacakan, tracking terhadap penumpang-penumpang yang ada di bandara-bandara maupun di perbatasan. Kita melakukan penyemprotan di kapal-kapal yang ada di Banggai Laut, Banggai Kepulauan maupun di Kabupaten Touna yang ada penyeberangan informasi, sosialisasi apa sebenarnya itu COVID-19, sehingga mengedukasi masyarakat bahwa tidak boleh panik tetapi tetap waspada, sehingga kalau ada yang sakit maka harus demam ataukah sakit tenggorokan ataukah ada sesak, itu cepat langsung ke sarana kesehatan. Ya, kemudian ini pelaksanaan rapid test, ada Bapak Sekprov dan Bapak Wagub dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi yang kami mulai pada tanggal 2 Juni kemarin. Ini adalah mengantisipasi pada saat itu banyaknya OTG, ODP, PDP yang belum terdeteksi dengan rapid, maupun kalau dia lakukan rapid positif maka langsung kami lakukan swab supaya mengantisipasi percepat pemutusan rantai penularan COVID ini. Melahirkan antara lain kita supaya mengurangi angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian kita melakukan identifikasi dini faktor resiko persalinan pada ibu, kemudian kita melakukan evakuasi medis ibu yang melakukan persalinan normal atau kita dengan berisiko infeksi COVID, dan membentuk sinergitas antara petugas kesehatan. Kita membuat suatu grup WhatsApp dari seluruh koordinator bidan se-Sulawesi Tengah
dengan kami yang ada di rumah sakit rujukan, sehingga nanti pasien-pasien yang mau melahirkan tidak dibawa ke sana kemari, sehingga sasarannya itu adalah ibu hamil. Kemudian ada yang kedua adalah ibu hamil dengan risiko tinggi saat persalinan, baiklah dia memang rapidnya positif, atau kedua ibu hamil ini yang lalunya juga dengan perlakuan seksio, maka mungkin pada saat ini juga harus dilakukan seksio. Kemudian ini ada beberapa alur yang coba kami membuat. Jadi kalau ibu hamil dengan yang non emergency itu kita lakukan rapid test. Kalau dengan tanda-tanda klinis ada demam, ispat, sesak nafas, dan pototoraks, pneumonia, kalau dia preterm maka kita lakukan isolasi di fasilitas isolasi atau isolasi mandiri. Kemudian yang bertanggung jawab sini adalah surveillance dan kesehatan keluarga. Kalau dia isolasinya mandiri, maka kita lakukan swab. Kalau memang positif swabnya, maka langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Tetapi kalau kalau aterem belum dalam persalinan, kalau sudah dalam persalinan, maka langsung ke rumah sakit rujukan COVID. Kemudian kalau belum dilakukan swab, maka dilakukan swab dari rumah sakit rujukan. Semua ini kita lakukan dengan membuka call center PSC 119 ataupun dengan telepon 0811 404 119. Kalau rapidnya negatif, maka semua ibu melahirkan itu bisa masuk ke rumah sakit mana saja yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian masalah yang kami hadapi tantangan adalah pada saat awal kasus, mana kami susahnya mencari APD, sehingga kami mendapat APD sangat minim, sementara permintaan rumah sakit rujukan sangat banyak. Pada awal penerimaan bantuan logistik belum satu pintu, sehingga pencatatan pelaporan belum terkoordinasi dengan baik. Kemudian penerimaan logistik obat agak lambat diterima dan jumlahnya terbatas, karena memang obat seperti kloroquine dan acetaminophen itu susah sekali dicari, karena itu memang hanya dari Kementerian Kesehatan Pak Sek yang bisa. Kemudian ini ada ketersediaan logistik itu bahwa kita cover all itu dari Kementerian Kesehatan ada 250, 2.000, kemudian dari pusat krisis 33.450 Pak. Dari pusat krisis yang paling banyak memberikan kami logistik APD, mohon terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan teman-teman pusat krisis memberi tambahan kami APD. Kemudian pengadaan provinsi sendiri 1.000. Kenapa kami tidak mengadakan banyak? Karena cukup banyak dari pusat krisis. Kemudian masker surgikal saya lihat kalau dari pusat krisis kami memberikan kami 12.000. Kemudian pengadaan provinsi juga 33.000. Kemudian masker N95 itu ada 11.400, itu semua dari P2 dan pusat krisis. Kemudian VTM yang diberikan ke kami itu ada 4.800, Daktronnya juga 4.800, sehingga yang ada sekarang ini sudah mempersiapkan kepada Kemudian sisa stok yang ada di kami ini adalah untuk APD itu 23.268. Kemudian surgikal itu ada 68.445 dan masker N95 8.110. Kemudian total ini adalah rapid test 18.860. Kami kemarin mengadakan lagi rapid test 10.000 pasien pro karena harus diberikan kepada masing-masing kabupaten kota sebanyak 700 untuk mengantisipasi di perbatasan, karena peningkatan kasus Kota Palu itu terjadi kasus 16 reaksi dari positif terhadap kasus COVID ini. Ada penerimaan bantuan APD dari pusat krisis yang langsung diterima Bapak Danren. Pertama Pak, Ya, ini kurang lebih kita sudah menerima tadi. Sudah lama ini Pak Sekpro, ini sudah bulan Maret, jadi sudah lewat 14 hari. Slide. Kemudian ada penurunan jumlah kematian konfirmasi, ya kita masih dari bulan Maret meninggal 4. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada lagi yang meninggal sampai sekarang. Kemudian penurunan jumlah perawatan rumah sakit dan ICU, mudah-mudahan tidak ada lagi yang dirawat di ICU, karena memang belum ada yang dirawat di ICU Pak. Kemudian penurunan angka kematian tambahan sesuai kelompok umur tadi saya sudah sampaikan, ada 25 sampai 48 tahun. Slide. Kemudian
Ini puncak-puncaknya itu minggu ke-18 dan ini kita berada pada minggu ke-23, itu kemarin ada kasus lagi 20 terjadi peningkatan kasus. Kemudian ini ada peningkatan kasus, kalau kita lihat kurvanya itu pada tanggal 30 April itu ada 12, kemudian tanggal 12 Mei ada 12, dan kemarin tanggal 8 itu ada 20 kasus Pak Sekron. Ini belum sempat di-input slide ya. Kemudian permasalahan yang akan timbul dalam 6 bulan ke depan, ini sudah kami antisipasi, adalah yang pertama penerimaan mahasiswa baru. 13.000 orang. Ya, 13.000 orang. 13.000 orang. Ini semua harus masuk di Kota Palu. Berarti kami harus mempersiapkan rapid test 13.000 untuk mahasiswa baru yang mau masuk ke. Kemudian yang kedua adalah proses belajar mengajar di era new normal. Ini yang sementara kami bicarakan juga dengan gugus tugas di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kegiatan perkantoran di era new normal, saya kira sudah perlahan-lahan kita di Provinsi Sulawesi Tengah mulai, namun belum optimal mungkin ya. Kemudian kegiatan perekonomian di pusat-pusat perbelanjaan, saya kira di pasar rakyat sudah banyak yang buka, tetapi memang kita mulai melakukan jarak-jarak terhadap penjual-penjual yang di pasar dengan menggunakan masker. Kemudian kegiatan masyarakat di rumah ibadah sudah mulai hari Jumat lalu, walaupun memang sudah diterapkan di situ beberapa disiplin terhadap penggunaan masker, jarak, dan selalu mencuci tangan sebelum masuk. Kemudian melakukan pertemuan dan rapat. Mungkin dari saya cukup sekian, ada tambahan mungkin dari Bapak Sekro. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan saja bahwa Bapak Gubernur menitipkan pesan kepada kami bahwa dalam pertemuan ini ingin kami sampaikan secara keseluruhan pemerintah betul-betul serius menangani masalah penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah, dan kemudian kami juga sudah menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh jajarannya untuk tidak boleh lemah dan tidak boleh kendor dalam rangka melakukan pelacakan terhadap masyarakat yang nanti diduga mungkin mereka-mereka itu adalah orang-orang tanpa gejala, untuk memastikan bahwa mereka tidak berkeliaran di antara di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat lainnya. Dan yang ketiga, kami memastikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyiapkan seluruh fasilitas yang diperlukan dalam rangka baik pelacakan, baik penanganan kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa kondisi ini akan terus kami pertahankan dalam rangka menjaga sehingga Sulawesi Tengah insya Allah mudah-mudahan sudah landai dan kemudian menurun kasus COVID-19-nya, dan kita bisa betul-betul bisa bebas dari COVID-19. Walaupun nanti Bapak Gubernur telah menyampaikan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan menjadi salah satu provinsi yang telah siap untuk menerapkan kehidupan normal baru, kenormalan baru, new normal yang sekarang populer kita kenal, dengan semua konsekuensi yang akan terjadi. Kenapa? Karena ketika kita coba lakukan membuka ruang-ruang publik, kemudian kita coba membuka semua akses orang bisa berkumpul dan sebagainya, dipastikan bahwa penerapan SOP COVID ini akan terus dipantau, dan terbukti dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh beberapa orang, banyak orang, dan kemudian dalam pertemuan itu ada yang terkonfirmasi positif. Dan ternyata di antara sekian banyak mereka yang hadir, karena sudah mengikuti standar SOP dari COVID yang ditetapkan itu, alhamdulillah di antara sekian banyak yang hadir itu bisa dipastikan bahwa tidak banyak di antara mereka yang kemudian terkonfirmasi setelah dilakukan pemeriksaan COVID-19. Jadi saya kira Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang telah siap untuk mengikuti dan melaksanakan kehidupan normal baru, new normal yang kemudian dilaksanakan di seluruh Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung ya, bagi namanya aku mau kawal dengan Dinas Kesehatan ini. Kenapa penting ini Pak? Jadi hasil tadi malam dari mana? Jadi begini Pak, akhirnya tadi. Orang dari mana itu? Jadi begini Pak, hasil tracking.